Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Agus Pratama. Saya dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan coba untuk saya ingin memberikan tugas besar 2 perencanaan pajak. Dengan nama dosennya Bapak Vero Deswanto. Untuk judul dari tugas besar ini yaitu penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Tapi di sisi lain, pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak self-assessment yang berlaku di Indonesia juga menjadi pemicu untuk perusahaan melakukan perencanaan pajak. Beban pajak yang dipikul subjek pajak, khususnya subjek pajak badan, memerlukan perencanaan baik. Oleh karena itu, strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan yang baik dan benar tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Itu menurut Murphy dalam Norrell L. 2010. Sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan mereka karena mereka merasa beban pajak penghasilan yang besar akan mengurangi keuntungan mereka. Perencanaan pajak menurut Zen 2007/67 adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi ada konsekuensi pajaknya. Menurut Cloudfeller 1983, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak, yaitu penggelapan pajak atau tax evasion, dan penghindaran pajak atau tax avoidance. Perusahaan atau manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak karena masih dalam lingkup Undang-Undang Pajak, Universitas dan Islam 2012. Secara umum, diakui bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan di luar hukum, sedangkan penghindaran pajak dianggap suatu tindakan dalam hukum. Itu menurut McLaren tahun 2008. Pengertian pajak. Pengertian pajak menurut S.I. Jayadiningrat dalam Resmi 2011/1. Pajak diartikan sebagai suatu kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya ke kas negara, yang dapat dipaksakan berdasar undang-undang tanpa kontraprestasi secara langsung. Untuk memelihara kesejahteraan umum, tujuan utama dari adanya pajak lebih kepada untuk meningkatkan penerimaan negara, bukan untuk memberatkan warganya. Itu menurut James dan Ellie 2004. Perencanaan dapat dilakukan untuk semua jenis pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Menurut Kaunan Xiaohui 2009, menyatakan bahwa pajak penghasilan perusahaan menempati status yang sangat penting dalam membayar pajak perusahaan dan memiliki ruang besar untuk perencanaan pajak. Perencanaan pajak untuk pendapatan biasanya lebih sulit dari perencanaan pajak untuk pemotongan, terutama dengan pajak capital gain. Secara praktis, tidak mungkin untuk mengubah pendapatan wajib pajak menjadi pendapatan bebas pajak. Menurut Robert 1996. Menurut Zen 2007/87, perencanaan pajak penghasilan karyawan dapat dilakukan dengan memaksimalkan pengurangan atau maximizing deduction. Ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip dapat dipajaki atau taxable, yang dianut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Zen 2007/89 menghitung PPh 21 karyawan Menurut Zen 2007/89 menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 alternatif. Alternatif yang pertama boleh gross method, yaitu metode di mana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Dan alternatif kedua yang dapat dipilih adalah net basis, yaitu
metode di mana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Alternatif ketiga adalah metode tunjangan pajak, yaitu metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan. Alternatif keempat yaitu yang terakhir, disebut Dangerous Up Method, yaitu metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungan menggunakan rumus gross up yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Pajak penghasilan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Dalam menghitung tahun pajak, pajak penghasilan wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya secara sendiri yang dikenal dengan self-assessment system. Sistem self-assessment telah diimplementasikan pada perusahaan sejak tahun 2001 untuk menggantikan sistem Official Assessment Mansour Act 2004. Pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan. Sistem self-assessment menekankan tanggung jawab pembayar pajak untuk melaporkan pendapatan. Priska Febriani S. dan Nani Noviari. Penerapan pajak penghasilan, mereka dalam menentukan perencanaan atas kewajiban perpajakan mereka sendiri dengan sebaik mungkin. Palil 2010. Self-assessment umumnya mengasumsikan bahwa pembayar pajak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban mereka. Law et al. 2010. Menurut Fat dan Kin 2011, sistem self-assessment mengharuskan wajib pajak memahami administrasi yang terkait dengan pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan utang pajaknya. Tarif pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia. Tarif yang digunakan dalam menghitung besar PPh terutang wajib pajak orang pribadi adalah tarif progresif. Tidak hanya di Indonesia. Menurut Horn and Townsend 2010, ditemukan bahwa di Kanada dan Cina pajak penghasilan pribadi bersifat progresif, yaitu pembayaran pajak dan tarif pajak yang akan meningkat bila pendapatan wajib pajak meningkat. Tarif pajak penghasilan wajib pajak, Badan Tarif Pajak, penghasilan wajib pajak, Badan Dalam Negeri, dan bentuk usaha tetap mengacu pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Menurut pasal 17 ayat 2b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, mulai tahun pajak 2010, tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25%, yang sebelumnya sebesar 28%. Manajemen pajak dapat diartikan sebagai pengelolaan perusahaan agar pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan baik dan benar. Perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dari manajemen pajak. Perencanaan pajak perlu dilakukan agar orang yang dibayar proporsional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Octavia 2012, perencanaan pajak adalah salah satu contoh memanfaatkan celah peraturan. Menurut Rahayu 2010. Menurut Wetzler 2006, perencanaan pajak memungkinkan perusahaan dengan relatif struktur pajak yang tidak efisien dan untuk memperbaiki masalahnya, sehingga mampu bersaing dengan struktur pajak yang lebih efisien. Perencanaan pajak itu sendiri sesungguhnya merupakan tindakan perstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Mangunsong 2002. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal, yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. Menurut Rencana 2008, perencanaan yang baik mengharuskan wajib pajak mengikuti dan mengetahui perkembangan peraturan perpajakan yang terbaru. Glorito 2009.
Perencanaan pajak yang baik memungkinkan wajib pajak terhindar dari pengenaan sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hardika 2007. Dua kegiatan yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak yaitu tax avoidance dan tax evasion. Keduanya merupakan tindakan penghematan pajak. Utami 2012. Perbedaannya adalah tax avoidance tindakan mengurangi utang pajak secara legal atau tidak melanggar hukum. Sedangkan tax evasion merupakan tindakan mengurangi pajak secara ilegal atau melanggar hukum. Sinas 2011. Salah satu manfaat dari tax avoidance adalah untuk memperbesar tax saving yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan cash flow. Guri et al. 2011. Perencanaan pajak untuk menghitung PPh pasal 21 dapat digunakan 4 alternatif. Menurut Zen 2007-89. 4 alternatif yang biasa digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 yaitu PPh pasal 21 ditanggung oleh pegawai, itu gross method. PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja, itu net basis. yang ketiga, PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan. Dan yang keempat, PPh pasal 21 di gross up. Pajak penghasilan. Perencanaan pajak penghasilan PPh pasal 21 terutama. Perhitungan PPh 21 karyawan dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu PPh pasal 21 dibebankan langsung dari karyawan atau gross method, PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja net basis. Ketiga, PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak. Terus yang keempat, PPh pasal 21 yang di gross up. Metode gross up yaitu menerapkan metode gross up akan memberikan penghematan dibandingkan dengan penerapan alternatif lain. Menerapkan metode gross up pada perhitungan PPh pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak akan menjadi beban bagi perusahaan. Karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga pajak penghasilan badan perusahaan akan turun. Untuk pembahasan materi perencanaan pajak yang saya berikan cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.